I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum Pak, sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Kota Palembang dari Fakultas Psikologi. Jadi tujuan kami sini ingin mewawancari Bapak terkait moderasi beragama. Sebelum itu bolehkah Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Busman. Siapa Pak? Nama saya Busman. Busman. Bapak Busman. Bapak langsung saja. Sejak kapan Bapak mulai bekerja sebagai supir angkot? Dari 2019. 2019. Kalau boleh tahu, biasanya Bapak melakukan pekerjaan ini mulai dari jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Kalau pekerjaannya dari habis subuh Dari habis subuh sampai maghrib ke rumah. sudah pulang ya Pak? Terus bagaimana agama mempengaruhi atau memotivasi Bapak menjalankan aktivitas Bapak sebagai tukang sopir? Motivasi sehari-hari. Motivasi sehari-hari. Ini kayak Bisa dijelasi maksud dari apa ya? bisa dijelasi maksud dari kayak inilah tuh kayak apa Pak? Iyalah kalau untuk maksudnya cari duitnya. Iya. Kalau masalah penghasilan, kalau penghasilan jadilah cukuplah untuk belanja sehari-hari, cukup lain dari apa untuk duit mobil maksudnya. Kalau kita dari mobil sudah minyak, itu boleh lah hasil. Ini sih kan. Terus Pak, Kalau hasil lu masih boleh 50, 70 sehari. kira-kira Kamu dapat jadi pastikan. kira-kira menurut Bapak agama tuh turut ambil di sini dak di pencapaian Bapak? Maksudnya turut ambil dak agama tuh di dalam mata pencarian Bapak? Misalnya karena Bapak taat dengan agama, Bapak ngerasa rezeki Bapak lebih mengalir. Iyalah, masalah di kebutuhan agama tadi sehari-hari kan. Iyalah, kita apa waktu jaga sholat itu harus jaga sholat kan itu tentang agama juga. Jadi Siap. ada baik lah tuh kalau sudah sholat tuh ada baik rezeki. Berarti intinya kalau lah sudah sholat, lah sudah melakukan kewajiban kita, Ya. rezeki itu ngalir ya Pak Untuk apa kita tentang agama, kita tidak kerja ke sholat, tentang ibadah, nak cari rezeki terus di akhirat yang tidak kita pikirkan. Ya, siap. Pikir ke dunia terus habis-habis. Benar. Bagaimana cara Bapak mengatasi kesulitan yang Bapak alami? Apakah Bapak menjadi lebih tak beribadah atau sebaliknya Pak? Kalau masalah kesulitan, kalau ibadah tetap ibadah, baik pun kita sehari tidak boleh diri amal waktunya. Jangan azan zuhur kita kerjakan sholat zuhur dulu. Siapa tahu sudah sholat zuhur mungkin lebih lagi yang kesulitan kita agak berkurang. Tidak mungkin Tuhan itu nak nganjuk umatnya kesulitan itu setiap hari. Iya benar. Kalau tidak kita jalan kapan nih senang? Iya siap benar Pak. Kita sumpah contoh diam di rumah. Lagi kita berdoa sudah Allah memberi rezeki. Kalau tidak kita laksanakan tidak datang rezeki di rumah. Mana kira-kira? Kalau tidak kita laksanakan rezeki itu kan harus dilaksanakan. Oke, jika Bapak berada di lingkungan yang tidak memperdulikan beribadah, bagaimana Bapak menyikapinya? Apakah Bapak untuk tidak memperdulikan? Kalau nama kayak ini kan banyak yang suku-suku tidak peduli masalah ibadah. Aku biasa-biasa baik, aku tidak perlu usil yang menggalak ibadah dengan tidak terserah yang penting aku melaksanakan ibadah. Yang lain tidak kerjakan sholat ya sudah untuk apa kita
ngomongnya kita sholat belum tentu dia mau. Ya urusan masing-masing Padahal kalau kita aja kita sholat, biarlah kamu dah itu dia mau aku imam. Mungkin pahala untuk aku. Benar. Kadang-kadang lajulah kamu duluan, aku belum. Di sini sering aku berarti. Kapan Allah kan kita sholat ini? Ya, biarlah aku imam dia. Aku lagi kotor nih, kain tak ganti. Aku ni kain tak ganti. Baju inilah, celana inilah. Kita ngomong tu buang air kecil, ke WC cuci. Alasan tak ganti, alasan ibadah tu masalah kotor. Kecuali kita buang air batinyo, nak buang air kecil tak cuci lagi, itu memang tak boleh ibadah. Lanjut dong. Seperti kita ketahui bahwa di sini kan di lingkungannya bukan cuma agama Islam ya Pak. Jika salah satu teman profesi Bapak yang berbeda keyakinan, bagaimana cara Bapak menanggapi perbedaan keyakinan tersebut Pak? Kalau masalah beda keyakinan itu tak tahu juga ya. Itu kan masalah keyakinan kan tergantung keyakinan masing-masing. Iya betul Pak. Kalau di sini banyak non-muslim, keyakinan dia lain. Keyakinan kita tetap keyakinan kita kayak dia, keyakinan dia. Bagaimana cara Bapak meyakini dan memotivasi diri sendiri untuk tidak terbawa godaan yang mungkin akan memgoyahkan iman Bapak dalam beribadah? Kalau masalah tidak tergoda tu tergantunglah sama kita dewe dah. Tak pula dia orang lain. Keyakinan tu kan bukan tergantung dari orang lain. Bagaimana perasaan Bapak rasakan ketika beribadah atau meninggalkan ibadah dalam konteks ketidaksengajaan? Kalau aku Lupa sholat. Ada yang jual guru itu kalau kita tinggal tu jadi beban pikiran. Ya kalau kita kalau biasa misalnya kan 5 waktu tu kita kerjakan, taruhlah ibadah tu solat sunat kan tidak boleh kita kerjakan. Yang ibadah tu yang wajib tu kan 5 waktu. Kalau 5 waktu tu kalau aku lala saya sumpamu itu mepet, itu di mana tempat baik aku harus laksanakan. Dia pun aku ada penumpang, misalnya mepet, misalnya dari zuhur menjelang asar, itulah waktu mepet kan. Aku takkan saya misalnya ngantar penumpang ke Pemuluran, takut tak dapat lagi daripada kita dapat. Nak dikosor tak bisa, dikosor kan jarak tempuh tu 80 kilo kalau tak salah. Kalau kamu masih tua, jarak kosor 80 kilo. Bisa dikosor. Di jamak biasa juga samu per kilo perjalanan tu harus samu dia. Kamu dalam kota ni mana nak di jamak kosor kan? Taruhlah kita sehari-hari kira 80 kilo. Itu dalam kota. Kalau bisa dikosor 80 kilo arah keluar kota. Jadi kalau seumpama ada penumpang nak Pak, kamu galak tak nunggu aku minta waktu 5 minit. Aku nak ibadah dulu nak solat. Daripada aku ngantar kamu kan aku tak dapat lagi. Kan saat zuhur lah mepet juga tak dapat lagi nak terpaksa asar. Asar tu sedangkan tidak boleh dikosor dalam kota. Selanjutnya, apakah Bapak mengikuti kegiatan yang berbau agama di lingkungan rumah? Kalau lingkungan rumah tu ya, masalah agama, misalnya ada ajaran, itu juga daripada aku bawa angkot. Kalau aku cepat pulang, ada undangan acara yasin apa tu, diserahkan adik. Itu di lingkungan kampung. Kalau sini lingkungan masyarakat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Nah, sebelumnya dengan Bapak siapa ini Pak? Marujam. Marujam. Iya Bapak, jadi di sini kami mahasiswi UIN ada tugas wawancara mengenai kesadaran dalam beragama. Jadi Kita mulai Pak wawancaranya. Ya. Kalau boleh tahu sejak kapan Bapak jadi sopir angkot? dari 2010. Terus kalau boleh tahu biasanya Bapak melakukan pekerjaan ini mulai dari jam berapa Pak sampai jam berapa? Dari jam 5:30 sampai jam 6 kali habis maghrib.
Pak, kalau menurut pandangan Bapak sebenarnya apa sih Pak agama itu? Agama maksudnya Islam. Iya. Apa menurut Bapak agama Islam? Tentang pandangan Bapak terhadap agama Islam ini. Agama Islam selainnya benar agama kita kan benar. Ya. Tapi yang menjalani untuk sholat kan kita kerja ke kan wajib. Ya bagi yang baca laksana ke baca yang itu kan langsung kan bagi itu kan. Kita silanya menjalani baik agama ini silanya kewajiban kita. Ketika kita jam 12 sholat habis yang ini ngebang. Kalau menurut Bapak, bagaimana agama tuh memotivasi kita dalam memotivasi Bapak dalam menjalankan aktivitas Bapak sebagai supir angkot? Apakah Bapak termotivasi dengan agama? Tidak berpengaruh berarti Pak? Tidak juga. Yang penting kita wajib gitu kan. Kalau kita ingat panggilan dia, kita begitu mobil sholat. Ya. Kalau Bapak ngedengar azan, apakah Bapak langsung bergegas melaksanakan ibadah tersebut? Apa Bapak selesai kegaweannya dulu Pak? Kita pinggir dulu, selesai ke Kupang baru kita berjalan. Kan. Setelah panggilan dia yang muncul, silanya HP kan. Kalau begitu kita ngepel HP kan, ngepel, ada angkat di pinggir kan. Kalau menurut Bapak mengatasi kesulitan yang Bapak alami, apa itu membuat Bapak lebih taat dalam beribadah? Maksudnya? Maksudnya kalau ada suatu hal yang sulit untuk diselesaikan, apa misalnya ada masalah atau ada kesulitan dalam hidup, bagaimana Bapak nanggepinnya? Kita kalau kita bertanya sama kawan kan, silang dapat sama kawan sudah itu. Kita berpikir, mana ya Allah, ya dulu gitu, mana mikir ke masalahku nih kan. Ya, dengan adanya masalah itu, apakah Bapak tuh ngerasa lebih taat beragama atau tidak Pak? Tidak juga. Itu tergantung kita batin gitu kan. Bukannya kita nafik kan, bukan kita istilahnya cak ini ibarat atau cak wong apa cak ustad tidak ibarat gitu kan. Kita ada istilahnya jalan nih kalau kita di ibadah tuh kan. Ibarat tuh yang 5 waktu tuh kan kita laksanakan kalau. Ya. Apakah menurut Bapak kesadaran beragama Bapak pada saat ini tuh jauh lebih baik dari yang dulu atau malah sebaliknya Pak? Kalau dulu kalau dulu istilahnya ibadah tuh tepat terus jamnya kan. Lalu sekarang sih jadi kan kita jauh lah bedanya dari dulu sampai ini sekarang kan. Jarak istilahnya jarak ibadahnya sama ini ngebang kan. Kalau ngebang dulu kan pas jam 12 kan. Sekarang kan belum nyampe jam 12 udah ngebang kan. Ya. Kalau misalnya ada kegiatan yang berbau agama di lingkungan rumah, kira-kira Bapak bakal hadir apa tidak Pak? Nah kalau iya, sama mana Bapak ngatur waktu dalam mengikuti kegiatan itu, sedangkan Bapak tuh sehari-harinya begawe nyupen. Kalau kita ada acara di rumah harus kita suntuk untuk dia kan cepat kan kita balik kita balik cepat balik kan kondangan di rumah tak ada meninggal azan nak istilah nak layak kan kita dulu ke kan untuk masyarakat kan. Lalu upamanya kita tuh yang begawe ini kata nomor 2 yang pertama ibadah. Emang aku belumnya istilahnya jalan ke ibadah kan, tapi bukannya tidak jalan nih, selalu jalan kan. Dan kita istilahnya bohong kalau kita tidak pernah jalan nih ibadah tuh ada. Belum yang 5 waktunya. Iya, masih kita jalan nih kan. Namanya kita tuh iya, saling nyari kerja kan. Iya Pak. Apakah setelah Bapak selesai berdoa atau mengucapkan rasa syukur, Bapak tuh ada rasa senang apa lega itu setelah Bapak berdoa dan mengucapkan rasa syukur itu? Rasa segar, enteng kan pikiran tuh kan.
atau tenang kan kalau kita masuk masjid kan asal cak tenang kan pikiran tuh cak tenang nggak pulau istilahnya itu apalagi kalau kita ngembek banyak ruduk dinginnya guys. Ada tidak Pak pesan-pesan yang nak Bapak sampaikan untuk uang terkait pentingnya menjalankan kewajiban agama di tengah kesibukan kita sehari-hari? Pak caranya maksudnya Pesan Pak, pesan Pesan ya? Bapak untuk penting loh untuk ngejalani ibadah dalam di sela-sela waktu kesibukan kita sehari-hari. untuk istilahnya kalau untuk bagi umat Islam kan wajib nyalani kan yang bagi tidak nyalani kan serah ibarat kata kan kita tuh istilahnya yang denger baik yang tidak denger yo maksudnya kan kalau kita istilahnya yo istilahnya nak dipaksa kan tidak mungkin ibarat kata ayo kita sholat aku gitu nggak nyalingin tidak mungkin pasti yang pasti sikok dua yang galak tuh kan yang dua tuh ibarat kata tuh mundur maju. Kalau menurut pandangan Bapak, sak mana tentang uang yang berbeda keyakinannya sama kita Pak? Tahu maksudnya tuh keyakinan kamu tuh Beda agama. Aku bisa ada sopir juga yang sama cak kan sama bapak kan sopir Ya. juga. Jadi beda agama sama bapak. Jadi cak mau pandangan Bapak tanggapannya. Lain misal sopir angkot lain tuh beda agama. beda agama lain kalau dia misalnya istilahnya dia selalu cak ganas istilahnya cak ganas cak adalah cak nyengak tu kan sudah itu kita ajak ngobrol laju lah ayo itu kan kalau kita lain agama kalau istilahnya lain agama maaf deh jadi kan kan ayo kita sholat aja lah aku dang ini berarti dia tuh lain kan gitu kan saya gitu ayo gitu kita udah tahu kalau dia agama lain kan bukan agama kita nak sholat kita ngajak ayo toh kita gawe kita sholat Jumaat ini kan Jumaat ya aja lah ya kotor dulu pakaian aku padahal bersih benar itu dah gitu. Sudah Bapak, pertanyaan dari wawancaranya cukup di sini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktu untuk menolong kami dan bersedia untuk mewawancarai. Nah ini